Mengapa beberapa anak yang lahir dalam kemiskinan ekstrim itu bisa menembus rintangan yang kayaknya mustahil, sementara yang lain terus tertinggal? Ya, itu pertanyaan besarnya. Benar. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan ini, mungkin Anda pernah memikirkan hal tersebut saat melihat ketimpangan di sekitar kita. Maksud saya, ini bukan cuma sekedar teka-teki sosiologis biasa ya. Sama sekali bukan. Ini realitas. Iya, ini adalah cetak biru yang pada dasarnya menentukan nasib jutaan nyawa. Jadi, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita punya sumber material yang sangat luar biasa untuk dibedah. Sangat komprehensif. Betul. Sebuah buku berjudul Tracing the Consequences of Child Poverty, karya Joe Boyden dan rekan-rekannya. Ini tuh hasil puncak dari sebuah studi longitudinal monumental bernama Young Lives. Dan rentang waktunya tidak main-main, 15 tahun. Iya, 15 tahun penuh, melacak sekitar 12.000 anak di 4 negara yang sangat berbeda. Ada Ethiopia, India, khususnya di Andhra Pradesh, Peru, dan Vietnam. Lanskap sosial yang benar-benar kontra satu sama lain. Tepat. Dan misi eksplorasi kita hari ini adalah memetakan lintasan hidup manusia dari bayi sampai dewasa muda. Kita ingin mencari jendela kritis di mana sebuah intervensi itu benar-benar bisa mengubah jalan hidup. Dan penelusuran ini memaksa kita untuk melihat jauh melampaui sekedar angka makroekonomi ya. Seringkali kita cuma baca berita soal persentase kemiskinan. Iya, cuma statistik di atas kertas. Padahal kita harus masuk ke ranah mikroskopisnya. Studi Young Lives ini membongkar bagaimana kemiskinan itu bukan cuma soal dompet yang kosong. Ini kekuatan yang secara aktif mengubah biologi seorang anak. Mengubah arsitektur otaknya juga kan? Betul sekali. Kemiskinan merombak neurologis mereka, mendikte kapasitas kognitif, dan pada akhirnya mengarahkan masa depan mereka. Dengan data 15 tahun ini, kita punya keistimewaan luar biasa untuk melihat rantai sebab akibat secara real time. Kita tidak lagi menebak-nebak ya. Tidak. Kita melihat bukti empiris, bagaimana guncangan di usia 1 tahun bermanifestasi menjadi kapasitas analitis di usia 15 tahun. Nah, tepat dari titik itulah kita harus memulai. Untuk memahami skala perubahannya, kita perlu membandingkan 2 generasi. Ada satu narasi dari sumber kita yang memberikan konteks yang menurut saya sangat brilian. Kisah dari India itu. Iya, kisah gadis remaja bernama Latha di pedesaan Andhra Pradesh. Jadi Ibu Latha menceritakan masa lalunya, sebuah rutinitas yang dia sebut sendiri sebagai kehidupan keledai. Istilah yang sangat menyayat hati. Sangat. Ibunya tidak pernah sekolah formal, sejak kecil cuma dibiarkan di rumah, lalu dialihkan jadi buruh tani kasar, tiap hari berjalan bermil-mil mengambil air pakai kendi tanah liat, tidak ada listrik, kerja fisik tanpa henti, cuma untuk bertahan hidup. Murni untuk bisa makan hari itu saja. Benar. Lalu bandingkan dengan Latha saat studi ini mencatat perkembangannya. Latha tinggal di desa yang sama, tapi sekarang ada listrik, ada air leding yang menghemat berjam-jam waktu, dan Latha terdaftar di sekolah menengah. Dan ibunya sangat sadar akan hal ini. Betul sekali. Ibunya memastikan Latha tidak mewarisi kehidupan keledai tersebut. Ini visualisasi sempurna dari kemajuan antar generasi akibat kebijakan ekonomi awal 2000-an. Kemajuan struktural itu memang nyata. Laju kemiskinan ekstrim global menurun di periode studi itu. Tapi, dan ini sangat krusial, celah terbesarnya ada pada distribusi kemajuannya. Maksudnya, tidak semua anak bisa menikmatinya. Tepat. Tidak semua punya kapasitas yang sama untuk memanfaatkan air leding atau gedung sekolah baru itu. Disinilah studi ini memperkenalkan konsep sentralnya, developmental cascades, atau efek runtun perkembangan. Oke, mari kita urai hal ini. Bayangkan analoginya seperti bola salju yang didorong dari puncak bukit. Di awal itu cuma segenggam salju, mungkin berupa krisis nutrisi ringan di bulan-bulan pertama kehidupan. Sesuatu yang tampaknya sepele. Ya, tapi saat bola itu bergulir melintasi tahap perkembangan anak, dia mengakumulasi defisit lain. Membesar, lajunya makin cepat, dan menjadi beban kognitif serta sosial yang masif di kemudian hari. Jadi lintasan hidup itu bukan kejadian acak, tapi reaksi berantai. Sebuah guncangan awal merusak biologi, yang kemudian membatasi psikologi, lalu menghancurkan pendidikan. Betul.
Dan variabel yang sering jadi pemicu awal paling merusak itu adalah kejutan lingkungan. Dan dampaknya sangat timpal antara daerah urban dan rural. Ya, kesenjangannya sangat lebar. Sangat. Misalnya di Ethiopia, keluarga petani tiba-tiba dihantam kekeringan. Bagi balita di rumah itu, gagal panen bukan cuma soal uang hilang, tapi defisit kalori ekstrim di saat otak mereka sedang tumbuh pesat. Guncangan iklim yang langsung jadi defisit neurologis. Benar. Itu dorongan pertama pada bola salju tadi. Anak pedesaan langsung memulai balapan jauh di belakang anak kota yang lingkungannya stabil. Guncangan awal ini membawa kita ke fase fundamental, yaitu masa kanak-kanak awal, usia 0 sampai 5 tahun. Di sini, kemiskinan itu bukan isu sosial lagi, tapi kondisi klinis. Dan buku ini sangat fokus pada stunting. Ya, kerdil. Tapi bagi Anda yang biasa baca laporan lembaga dunia, stunting sering cuma dilihat dari tinggi badan anak. Nah, temuan Young Lives ini menegaskan bahwa menganggap stunting cuma soal tinggi badan adalah kesalahan fatal. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana stunting berfungsi sebagai proksi visual. Itu indikator akurat untuk arsitektur otak yang terhambat. Bisa dijelaskan lebih jauh proses biologisnya? Saat balita kurang gizi parah atau energinya habis melawan infeksi karena sanitasi buruk, tubuh melakukan triase yang sangat kejam. Triase kelangsungan hidup? Ya, tubuh mengalihkan semua energi untuk menjaga organ vital dasar agar anak tetap hidup. Kompensasinya, tubuh menghentikan pertumbuhan tulang dan memangkas pembentukan sinapsis kompleks di otak. Wow. Jadi otaknya benar-benar dikorbankan. Secara harfiah. Akibatnya terlihat jelas di tes kognitif. Anak stunting kronis ini secara konsisten punya skor vokabuleri yang jauh lebih rendah. Kemampuan mereka memproses bahasa sudah rusak sebelum pakai seragam sekolah. Arsitektur dasarnya sudah bermasalah. Lalu intervensi yang biasa diandalkan banyak negara kan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tapi data dari sumber kita menunjukkan disparitas yang brutal soal akses ini. Sangat timpang. Di Peru, sekitar 70% anak termiskin masih punya akses ke prasekolah. Tapi di Ethiopia, partisipasinya di bawah 10%. Artinya 9 dari 10 anak dibiarkan tanpa simulasi sebelum masuk SD. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan menemukan paradoks kebijakan. Aksesibilitas itu tidak otomatis berarti manfaat kognitif. Ya, kualitasnya. Memaksa anak masuk prasekolah yang buruk malah menciptakan efek runtun negatif baru. Fasilitas tidak aman, guru tanpa ilmu pedagogi, dan disiplin yang opresif. Disiplin opresif itu bahkan terlalu halus untuk cerita di buku ini. Ada kisah Adisu dari Ethiopia. Gurunya keliling bawa tongkat kayu. Kalau balita ini lupa cuci tangan, tongkat itu langsung mendarat di tubuh mereka. Itu bukan pendidikan, itu teror. Betul, Adisu hidup dalam ketakutan konstan. Dan ada yang lebih parah. Di Peru, Hugo, usia 5 tahun. Di prasekolahnya ada anak lain yang melempar batu sampai kepala Hugo bocor dan dijahit. Usia 5 tahun mengalami itu. Iya. Trauma Hugo sangat dalam sampai dia nanya ke ibunya apa ibunya mau dia mati di sana. Dia akhirnya putus sekolah di usia 5 tahun. Ini bukti bahwa tanpa kontrol kualitas, prasekolah jadi inkubator trauma. Mengirim anak kurang gizi ke tempat penuh kekerasan menjamin kegagalan mereka di sekolah dasar. Dan kegagalan awal ini dulu selalu dianggap sebagai vonis mati. Karena dogma 1000 hari pertama itu kan? Tepat. Dogmanya bilang kalau gagal di 2 tahun pertama, jendelanya tertutup permanen. Otak tidak bisa diperbaiki. Tapi data longitudinal ini justru membongkar dogma tersebut secara empiris. Disinilah bagian yang sangat menarik. Studi ini menemukan fenomena growth recovery atau pemulihan pertumbuhan di usia 6 sampai 12 tahun. Fase pertenahan kanak-kanak. Iya, peneliti melacak anak-anak yang tadinya stunting parah saat balita. Ajaibnya, sebagian mengejar ketertinggalan tinggi badan mereka di usia 8 tahun. Dan lintasan pemulihan fisik ini sejajar dengan peningkatan tajam skor kognitif mereka. Ini pergeseran paradigma yang luar biasa. Usia ini ternyata menawarkan jendela kritis kedua. Saat lingkungan anak membaik, misalnya ada intervensi sanitasi, atau orang tua dapat kerja, tubuh melakukan kompensasi besar-besaran. Mereka benar-benar bisa mengejar ketertinggalan dari anak yang pertumbuhannya normal ya. Secara dramatis memperkecil kesenjangan. Tapi tunggu,
Kalau otak mereka masih seplastis itu, kenapa kita tidak melihat gelombang pemulihan masif di seluruh anak? Bukankah usia itu mereka habiskan di sekolah dasar yang seharusnya merangsang otak? Secara teori iya, tapi realitasnya sekolah sering jadi cermin yang memperkuat ketimpangan bukan meratakannya. Mari bandingkan dua sistem yang sangat kontras di studi ini, Vietnam dan Peru. Nah, data dari Vietnam ini brilian. Sistem mereka obsesif pada standar minimum universal. Infrastruktur merata, guru berkualitas dikirim ke pelosok. Hasilnya, anak etnis minoritas yang awalnya tertinggal jauh bisa menyusul. Sistemnya secara aktif menarik mereka ke atas. Iya, tapi di Peru, anak-anak di kelas yang sama, buku yang sama, malah skor tes anak kaya melesat jauh meninggalkan anak miskin seiring waktu. Sekolah di sana malah mengakselerasi kesenjangan. Divergensi ini membuktikan bahwa meletakkan anak di ruang kelas tidak sama dengan transfer pengetahuan. Realitas fisik sekolah itu sendiri bisa jadi penghalang. Realitas fisik itu nyata sekali. Buku ini membahas infrastruktur yang memicu absensi kronis. Bayangkan anak perempuan 9 tahun mau belajar sains, tapi toiletnya cuma parit terbuka penuh lalat dan kotoran. Dan bau menyengat. Mereka yang mulai pubertas milih bolos daripada membahayakan sanitasi dan martabat mereka. Stres kronis membajak memori kerja otak mereka. Tepat. Rasa takut secara harfiah mematikan fungsi eksekutif. Belum lagi beban di luar gerbang sekolah. Ilusi bahwa anak cuma duduk belajar dihancurkan oleh realitas bahwa mereka harus bekerja berjam-jam di ladang sebelum masuk kelas. Dan itu mengantarkan kita ke masa transisi paling krusial berikutnya, remaja usia 13 hingga 19 tahun. Di mana biologi dan tuntutan sosial bertabrakan. Benar, otak remaja mengalami reorganisasi masif. Ini puncak plastisitas kedua, kemampuan menyerap informasi dan merangkai relasi sosial ada di titik tertinggi. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau biologi mendukung belajar maksimal, harusnya ini masa keemasan untuk mengejar ketertinggalan, kan? Potensinya begitu, tapi realitas strukturalnya mengerem tajam. Tuntutannya bermutasi, bahkan krisis nutrisinya berubah bentuk di beberapa negara. Beban ganda malnutrisi. Di Peru pada usia 15 tahun, 25% remaja di generasi yang lebih muda malah obesitas. Seperempat populasi yang dulunya kelaparan. Transisi ekonomi membanjiri mereka dengan makanan ultra-proses murah tinggi gula, sementara gaya hidup jadi minim gerak. Lingkungannya bergeser dari kelaparan ke krisis metabolik hanya dalam 1 dekade. Gila. Dan di usia ini juga ada dilema eksistensial antara tetap sekolah atau bekerja. Keputusan ini digerakkan murni oleh kalkulasi bertahan hidup. Seperti kasus Devar dan Atilio. Ya, sangat kontras. Devar di Ethiopia berhenti di kelas 4 SD karena kalori di rumah habis. Pilihannya cuma mati kelaparan atau memecah batu seharian di bawah matahari. Bertahan hidup hari demi hari. Lalu Atilio di Peru. Dia migrasi ke Lima untuk dagang di pasar. Ibunya sangat terpukul, merasa pengorbanannya sia-sia karena Atilio tidak dapat ijazah. Tapi Atilio melihat uang tunai harian di pasar lebih realistis daripada ijazah di tengah ekonomi yang lesu. Dan tekanan ekonomi ini bersinggungan langsung dengan norma gender saat mereka pubertas. Sangat kentara. Di pedesaan India, institusi mas kawin atau dowry menjadi instrumen ekonomi yang sangat merugikan anak perempuan. Anda melihat ini murni masalah ekonomi atau dinamika kekuasaan? Itu pertanyaan sulit, dibungkus tradisi, tapi mekanismenya sangat kapitalistik. Orang tua terjebak matematika kejam. Makin tinggi pendidikan anak perempuan, makin telat nikah. Mas kawin yang dituntut keluarga suami makin mahal. Beban ganda bagi orang tua miskin. Betul. Jadi mereka menarik anak perempuan dari sekolah dan menikahkannya sebelum 18 tahun untuk menghindari hutang mas kawin yang membengkak. Analisis yang tajam. Beban ekonomi yang menyamar jadi tradisi. Tapi di Vietnam, anomali terjadi. Remaja perempuan justru mengungguli laki-laki dalam tes kognitif dan pendidikan. Membuktikan ketertinggalan gender itu konstruksi sosial, bukan hukum alam. Tepat. Dan berbicara soal sistem sosial pelindung, ada temuan tentang social networks atau jaringan sosial yang bertindak sebagai jaring pengaman. Ya, ini menonjol sekali di kisah Lien dari Vietnam. Lahir di kemiskinan ekstrim, ayah kabur, rumah penuh kekerasan. Dia harus menjahit tas di luar jam sekolah. Bebannya luar biasa berat. Lalu neneknya, satu-satunya sumber stabilitas emosional, meninggal tepat di minggu ujian masuk SMA. Lien gagal total.
lintasan efek runtuhnya harusnya putus sekolah. Tapi ada intervensi mikro. Benar, wakil kepala sekolahnya turun tangan. Beliau melihat potensi kognitif Lien, mengurus pendaftaran kelas remedialnya, dan memberi dukungan emosional. Lien lulus ujian ulang dan akhirnya masuk universitas. Kisah Lien ini membawa kita ke sintesis metodologis dari seluruh proyek Young Lives. Untuk membuktikan ini bukan kebetulan acak, peneliti pakai latent growth modeling. Itu model statistik yang rumit ya. Ya, alat matematika untuk membedah data 15 tahun, mengisolasi variabel mana yang benar-benar mengubah kurva lintasan kecerdasan anak dari waktu ke waktu. Dari yang saya baca, persamaan yang mereka temukan sungguh membuka mata. Kekayaan rumah tangga saat bayi lahir itu ternyata tidak langsung menghantam kognisi anak. Tidak langsung. Kekayaan itu pertama-tama menghantam kesehatan mental ibunya. Kemiskinan memicu kecemasan dan depresi klinis yang tinggi pada ibu. Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang desain intervensi sosial kita. Model itu membuktikan presisi matematis bahwa ibu dengan depresi parah punya kapasitas pengasuhan yang terganggu. Karena mereka sibuk memikirkan apakah besok ada beras. Tepat. Gangguan pengasuhan ini memprediksi tingginya stunting pada balita. Dan balita stunting ini diproyeksikan punya skor matematika tertinggal di usia 15 tahun. Semuanya terukur. Efek dominonya terbukti. Kekayaan mempengaruhi psikologis ibu, lalu mempengaruhi nutrisi anak, menjadi arsitektur otak, dan akhirnya terekam di skor tes 10 tahun kemudian. Kesimpulan strategisnya radikal. Kita selalu berasumsi membangun sekolah adalah intervensi pendidikan terbaik. Padahal, memberikan dukungan kesehatan mental dan ekonomi bagi ibu muda saat ini adalah intervensi pendidikan paling efektif untuk anaknya 15 tahun ke depan. Wow, perubahan paradigma yang masif. Dan inilah mengapa membedah hal ini sangat relevan bagi Anda yang mendengarkan penelusuran mendalam ini. Terlepas profesi Anda apa, di kebijakan publik, manajemen bisnis, atau di komunitas. Pengetahuan ini mengubah cara pandang kita. Ya, memahami bahwa posisi sosial seseorang hari ini bukan semata-mata produk kemalasan. Ini hasil kumulatif dari interaksi nutrisi, infrastruktur, kesehatan mental, dan jaringan sosial selama 20 tahun pertama. Kita harus mendekati ketimpangan dengan analisis tajam, bukan penilaian moral. Kita butuh peta spesifik untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi ini. Tepat sekali. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi kita hari ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Data yang Lives ini membuktikan tubuh manusia punya plastisitas rahasia yang bisa membalikkan kerusakan biologis di usia pertengahan kanak-kanak. Batasan yang kita kira permanen ternyata bisa disembuhkan. Nah, jika batasan biologis yang dianggap mutlak bisa dibalikkan di usia 8 atau 12 tahun, sejauh mana sisa plastisitas ini bersembunyi dalam diri kita di usia dewasa? Apakah arsitektur otak kita sebenarnya selalu bisa menulis ulang lintasannya? Jika diberikan ekosistem yang tepat, ya. Apakah sebuah jendela perkembangan itu benar-benar mengunci kita selamanya? Itu misteri ilmu saraf yang masih menanti untuk dipecahkan. Sebuah teka-teki yang menginspirasi. Terima kasih kepada Anda yang sudah meminjamkan telinga dan pikiran analitis untuk membedah sumber luar biasa ini bersama kami. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan kita akan kembali menyelami wawasan baru di penelusuran mendalam selanjutnya.